maupun para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini kita berada di acara sharing dan ngobrol santai ya. Malam-malam dingin-dingin dan saya kedatangan tamu luar biasa. Ya. Siapa beliau nanti kita akan bahas. Tema kita malam ini yaitu bagaimana berdaya dengan BUMDesa. Menarik kayaknya. BUMDesa itu apa dan sebagai apa dan fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat seperti apa. Ya. Hari ini dan malam ini kita kedatangan tamu luar biasa yang sudah hadir di layar kita di depan Anda di Joglo Coworking Space ya, bersama siapa beliau? Kita sambut. Selamat malam Mas Andi. Selamat malam. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kak Sela bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baik. Ya syukur alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau ya, di jam tayang beliau sebagai ketua BUMDesa Sarana Mandiri Desa Pejambon, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro menyempatkan hadir di tengah-tengah kita yang akan sharing bersama dengan Anda bagaimana berdaya dengan BUMDesa. Seperti itu Mas Andi ya. siap. Siap Anda ya, nanti sharing-sharing sama teman-teman di manapun. Ya. Melalui streaming maupun dari podcast streaming ya, di audio ya, kita akan bahas bagaimana sejarah dan berdirinya BUMDesa Sarana Mandiri Desa Pejambon. Oke, kalau dari penampilan nggak usah diragukan lagi ya, beliau ini siapa? Ya jelas ya, sepak terjangnya kalau dilihat dari media sosialnya luar biasa. Salah satu yang saat ini beliau pegang yaitu sebagai ketua BUMDesa Sarana Mandiri. Oke Mas Andi, mungkin kita cerita ya, kenalan dulu dong. Siapa Anda saat ini dan apa aktivitasnya? Oke, terima kasih Kak Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya, teman-teman yang ada di dunia maya dan juga ada di seluruh masyarakat Bojonegoro. Selamat malam, saya Andi Pratani dari Ketua BUMDesa Sarana Mandiri Pejambon. Aktivitas setiap hari sih kegiatannya cukup biasa seperti orang-orang yang lainnya, Pak. Kita selalu berinteraksi dengan adik-adik, kita selalu berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Desa Pejambon, khususnya untuk pemberdayaan masyarakat yang di BUMDesa ini, Kak Sela. Mantap. Itu aja Kak Sela, nanti biar dilanjut biar lebih enak, Kak. Oh ya, kita mengalir aja. Ya. Ngobrol santai, Kak. Iya. Betul. Yang mau tanya-tanya boleh ya. Boleh. Kolom chat kami ya. Siap. Dan terima kasih nanti yang sudah berpartisipasi juga, yang telah ikut hadir, nimbrung, yang melalui streaming langsung atau maupun melalui siaran ulang. Ya. Oke, saya panggil Bapak, Mas atau apa ini? Iya, aja. Mas Andi aja. Gak mau tua. Bukannya gak mau tua, tapi menolak untuk tua. Oh iya, oke. Siap. Baik. Ya, cerita aja Mas Andi ya. Gimana bisa berdiri di desa Pejambon ini yang namanya BUMDesa Sarana Mandiri. Saya ngerepek dulu ya, biar nggak salah nanti tanya. Nah, ini gimana ceritanya ini? Kalau bisa ya, kenapa kok harus ada nama Sarana Mandiri, terus dasarnya apa, terus cantolan legalitas seperti apa? Mungkin cerita dulu ke teman-teman yang menonton dan mendengarkan podcast kita kali ini. Iya Kak Sela, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang ada di dunia maya dan juga yang lainnya. Ini sekilas dari BUMDesa kami, BUMDesa Sarana Mandiri yang ada di desa kami, Desa Pejambon, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Di awalnya Kak Sela, di awal berdirinya, itu namanya adalah Sarana Mandiri Sejahtera. Sarana Mandiri Sejahtera. Kemudian di tahun 2018 kita ada revisi nama dengan nama BUMDesa Sarana Mandiri saja. Oh, berarti ini ya sudah revisi. Sudah revisi. Dikarenakan ada di desa kami ada lembaga yang namanya juga sama Sarana Mandiri Sejahtera. Jadi kita ambilnya adalah Sarana Mandiri saja. Nah, kenapa kok mengambil nama Sarana Mandiri? Dikarenakan kita seperti moto kita ingin memberikan sarana untuk masyarakat
biar menjadi masyarakat yang mandiri dengan perekonomian desa Pejanggon kita manfaatkan dan endingnya adalah menjadi sejahtera untuk kita semuanya. Seperti itu Kak Sela. Oke. Tapi anu ya ada sejahteranya ya? Kalau untuk saat ini tidak ada sejahtera. Berarti cuma Bumdesa Sarana Mandiri. Seperti tagline dari web kami, kita berkomitmen untuk Punya website ya? Oh, nanti Oke. kita bahas seperti itu. Akuntabel, transparansi dan juga sejahtera itu. Mantap ya. Kalau bahasa Bugis itu matok. Matoh. Itu ya, teman-teman sekitar profil singkat apa itu Bumdesa Sarana Mandiri Desa Pejanggon, Kecamatan Suburjo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ya. Oke, kalau boleh tahu apa sih yang mendasari berdirinya Bumdesa ini? Dari pendirian Bumdesa Sarana Mandiri ini atas SK dari Kepala Desa nomor 2 tahun 2015 terkait dengan pendirian Bumdesa Sarana Mandiri yang bergerak dengan ekonomi yang berdasarkan atas permusyawaratan, kemudian kekeluargaan dan kegotong. Jadi atas dasar tersebut Bumdesa Sarana Mandiri bisa terlahir dan juga sampai saat ini bisa eksis gitu Kak. Oh, artinya tetap legal formal, legalitasnya ada ya? Tetap ada. Tahu bahasanya orang Jawa bedunduk gitu. Enggak. Siap. Oke, kalau boleh ceritakan mungkin yang selama ini Anda alami itu sebelum cerita yang lain ya. Ya, siap. Suka dukanya mulai merintis sampai berdiri sampai sekarang ini. Mungkin ini yang banyak ditanya. Mungkin ya seperti itu. Pripun, bagaimana? Iya Kak. Di awal pendiriannya Bumdesa Sarana Mandiri ini kan ini saya termasuk salah satu pengurus yang kedua. Jadi kita meneruskan pengurus yang pertama. Pengurus yang pertama dibentuk sekitar tahun 2014. Ya. Di situ kan kebanyakan dari perangkat desa pas waktu itu. Padahal di perda itu bahwasanya tidak memperbolehkan untuk berangkat desa menjadi pengurus. Kemudian tahun 2018 dibentuklah pengurus sesuai musyawarah desa dan terpilihlah saya sebagai ketua desa. Untuk suka dukanya, wah ini sangat luar biasa sekali hasilnya ini. Kalau teman-teman pasti menyebutnya kita di sini itu Bumdesa itu mungkin bayarannya gede dan lain sebagainya. Tapi dalam kontekstualnya, kalau kita sebagai Bumdesa yang baru, apalagi kita baru bangkit di era zaman now ini, kita harus bekerja keras Kak Sela. Di awal-awalnya itu kita harus bekerja keras, berpikir keras, berkolaborasi dengan seluruh instansi dengan keras, dan nanti hasilnya juga akan insya Allah lumayan bisa kita untuk buat intervensi lah Kak, seperti itu. Saya masih bersama kami di pukul hostnya itu Kak Sela ya. Kami masih bersama tamu kita yang luar biasa di sela-sela kesibukan beliau ya, yang juga susah nangkepnya ya. Kita culik hari ini untuk sharing dengan Siap. Kalau untuk Bumdesa ada panggung, insya Allah saya akan meluangkan waktunya. Mungkin satu saat ya Bumdesa yang lain. Siap. Ini Kak Sela, untuk tahun ini di Bumdesa secara keseluruhan Kecamatan Sumberjo itu hampir 99% sudah terbentuk pengurusnya Kak Sela. Mantap. Dan kita juga sudah ada forum komunitasnya juga di Kecamatan Sumberjo itu. Mantap. Oke. Boleh tahu nih Kak Andi dari pembentukan badan usaha. Ya. Badan usaha itu artinya ada unit-unit usaha. Betul sekali Kak. Kalau boleh diceritakan unit usaha apa aja yang sudah berjalan atau akan dijalankan di Bumdesa Sarana Mandiri Desa Pejanggon. Secara keseluruhan Kak, secara umum Bumdesa Sarana Mandiri ini mempunyai 4 unit usaha Kak Sela.
yang sekarang itu menjadi metronom kita atau barometernya di Bank Desa Sarana Mandiri adalah wisata edukasi Pejambon, nah, yang alhamdulillah dibangun mulai tahun 2019 sampai saat ini alhamdulillah sudah jadi. Itu yang pertama. Wisata desa Kak Sela. 2019 ya. Berarti sudah hampir setahun ya. 1 tahunan. Oke. Itu mulai proses yang sangat luar biasa panjangnya. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan unit usaha internet atau WiFi RT RW. Punya usaha itu? Punya Kak Sela, alhamdulillah. Itu sudah Sebentar. sambil cerita kalau wisata Siap. edukasi kan ya, orang tahu semua. Nih, Ya. kenapa kok Anda bentuk unit usaha ini? Nah, gitu. Ya. Untuk yang unit usaha internet desa ini kita melihat di era sekarang ini kan kebutuhan internet akan internet itu sangat luar biasa. Ya, pas waktu itu di tahun 2017-an kita mendapatkan tower serta kita membuat channel atau klien-klien badan usaha. Dengan tagline kita bisa memberikan fasilitas internet wifi dengan membayar, tapi dengan kecepatan pun juga oke lah, bisa dilihat dengan luar biasa juga. Nah, Sampai ya fasilitasi warga ya. Warga. Juga ya. Sampai saat ini Kak Sela kita memiliki kurang lebih 23 klien. Itu boleh tahu berapa bulanannya nih? Kita sangat murah sekali Kak Sela. 50.000 aja. 50.000 tahun 23 ya? Iya. Itu ya untuk mendukung. Kita soalnya untuk masyarakat juga Kak Sela. Boleh mahal. Iya dong. Itu berdua. Kan tadi 4 gitu. 4. Nomor 3 apa nih? Yang nomor 3 Kak Sela, kita unit pembayaran listrik Kak Sela. Oh, semacam PPOB. Benar sekali. Kita beberapa tahun terakhir bekerja sama dengan salah satu kafe di Indonesia Pilkada. Kemudian kita melalui musyawarah dari pengurus internal dan juga kepala desa, bahwasanya untuk mulai tahun ini, mulai bulan Januari kemarin, kita memutuskan untuk mandiri. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu PPOB dan juga bekerja sama dengan BRI Link. Kita sebut gak apa-apa Kak? Gak apa-apa. Ini kita bekerja dengan mitra desa adalah BRI Link, yang di situ adalah melayani pembayaran listrik secara online, kemudian melayani seluruh pembayaran baik itu online shop dan juga BPJS dan lain sebagainya secara online juga. Online shop juga difasilitasi ya. Siap masalah. Karena kita juga difasilitasi oleh BRI Link dengan mesin EDC atau EDC itu Kak Sela. Makanya sesuai tema kita bagaimana berdakwah dengan dunia. Bagus sekali. Kalau saya mempunyai moto sendiri Kak Sela. Gimana? Muda, berdaya, berkarya dan juga jangan lupa bergaya. Itu yang menangkap milenial. Siap Kak Sela. Ada. Nomor 4 nih, apa nih? Dan yang terakhir ini Kak Sela, kita mempunyai unit usaha jasa dan niaga. Betul. Jasa dan niaga ini kita lebih kepada jasa mungkin dari masyarakat bisa Pejambon mengumpulkan bantuan kita dalam proses seperti material bangunan. Kita sudah menyiapkan mulai dari komputernya, kemudian ada yang mengawasinya itu apa Kak Sela ya namanya ya? Iya, konsultan. Ya, nah, kita supervisor ya, ada konsultannya. Ada konsultannya juga itu seperti jadi itu yang jasanya. Kemudian ada jasa penyewaan molen untuk bangunan. Kita lebih ke cenderung ke bangunannya Kak Sela. Oke. Dan kemudian niaganya kita bekerja sama mitra juga dengan salah satu perusahaan penyedia air mineral Kak Sela. Kita nggak usah sebutkan namanya. Itu salah satunya itu bekerja sama dengan salah satu perusahaan air mineral yang sudah
4 kali kita diberikan atau stoknya gitu. Oke. Dan terakhir kita jual beli sepeda gunung Kak Sela. Oh, ngikuti tren ya. Bukan mengikuti tren juga sih, tapi ada permintaan banyak dari teman-teman. Oh. Kemudian kita fokusnya untuk melayani perangkat desa untuk membeli, untuk bergoes-goes ria Kak Sela. Boleh tahu sih sistem pembayarannya, model pendaftarannya seperti apa yang di ini sepeda gunung kan lagi ini. Lagi hits Ya, banget itu ini. gimana itu model-model? Kita memberikan sistem jual beli, kita ambil dari distributornya langsung, kemudian di situ kita nanti kasih harga. Ada 2 jenis pembayarannya Kak Sela, tapi kita lebih afdolnya kalau pakai cash. Gitu. Tetap Kalau ada pakai ini cash, ya. ya. Kalau ada cash, kalau pakai cash kita kasih nego lah, kita kasih cashback lah. Nah, cashback yang cukup lumayan. Oke. Dari dibanding harga-harga pasaran yang lainnya. Oh, Kalau mau pesen sepeda silahkan datang ke BUMDes kami. ini promo ini. Ya nggak apa-apa. memang Sekalian. Tujuan kita kan berdaya. Kan? Ya. Iya. Oke, terima kasih. Wah, ada 4 usaha yang Iya, saya Kak catat Sela. nih. Yang pertama wisata edukasi Pejambon Siap. ya, yang sudah berjalan sudah 1 tahun. Kemudian yang kedua internet untuk rakyat atau yang disebut RT RW. Murah banget tadi ya, 50.000 guys. 50.000 bro. 50.000 sudah bisa akses internet di sana ya. Kemudian ada lagi PPOB. Nah, terutama di listrik ya seperti itu. Drilling. Kemudian ini jasa dan niaga kaitan dengan konstruksi, bangunan sampai jasa, dan yang terakhir ini lagi karena ikuti tren, yaitu menyediakan layanan penyediaan pembelian dan jual beli ya. Jual beli. Sepeda gunung. Wah, ini nanti Goes Mania bisa ke ini ya. Siap. Beliau ini. Siap. Oke. Oh iya, Kak Andi, sudah berjalan berapa ya tadi kalau nggak salah BUMDes ini? Jadi mulai 2000 berapa tadi awal? Di tahun awal satu? kita 2014. Nah. Itu berapa tahun ya? Sudah Iya. hampir Kurang lebih 6 tahunan 6 ya. tahunan. Nah, itu sampai detik ini kira-kira kalau boleh tahu aset-aset yang dimiliki Bumdesa Sarana Mandiri seperti apa? Iya Kak Sela, gini. Kalau kita itu kan punya sekretariat Kak Sela. Sekretariat kita itu sudah kita desain, jadi ketika orang masuk di situ semuanya mengetahui bahwasanya ketika masuk di sekretariat kami, pengunjung akan mengetahui bahwa di situ ada beberapa unit usahanya, kemudian di situ ada aset-asetnya Kak Sela. Sampai saat ini Kak Sela, dari keseluruhan unit yang kita miliki 4 tersebut, kita memanfaatkan aset-aset desa yang bernilai 1,76 miliar. 1,76 miliar. Betul, Kak Serius Sela. miliar nih. Serius Kak Sela. Nah, kita bangun. Iya. Punya Kita all out Kak Sela. 1,76 miliar. Wah. Iya. Dan itu berupa apa ya? Berupa aset gedung, itu terus? itu berupa sekretariat tadi ya. yang pertama ada dari wisata edukasi Pejambonnya itu. Oke. Kemudian ada melalui tower wifi kita. Oh, oke. Itu kemudian ada lagi kolam renangnya juga Kak Sela ada. Punya kolam renang? Punya dong. Kolam renang Harus nyoba ini. ah, Jangan-jangan Pak anak-anak. Iya. kita mempunyai 2 kolam renang Kak Sela. Oke. Yang pertama adalah kolam renang untuk anak-anak, Iya. yang kedua adalah kolam renang untuk dewasa. Oh. Jadi silahkan iya. monggo mampir. Dan kolam renangnya itu Kak Sela kita mempunyai sebutan yang cukup unik juga. Apa itu? Namanya adalah Jomblang Padusan Kak Sela. Jomblang. Jomblang Padusan. Jomblang Padusan. Iya. Kolam Kalau kita kan renangnya. dulu kita kalau mau renangnya itu kan di Jomblang tuh Kak Sela. Ini Iya. ingat-ingat orang desa. Memang Iya. ini kan memang dibangun di desa ya. Di desa. Jomblang. Jadi istilahnya ambil dari desa. Dari desa untuk desa juga. Oke. Terus ada lagi Kak Sela berupa aset kita mempunyai lahan outbound juga Kak Sela. Nah, untuk para outbound mania yang suka melakukan kegiatan outdoor, family gathering, bisa santai-santai, di situ kita mempunyai juga lahan outbound yang cukup lumayan lengkap dengan beberapa fasilitas high roof dan juga ada
Flying Fox Kak Sela. Wah, kita punya Flying Itu Fox. Ada lagi Flying apa? Fox-nya juga. Dan di situ juga ada wisatanya yang mengarah ke edukasinya Museum Pertanian Kak Sela. Wah, mantap. Kalau kemarin Berarti- saya coba googling di internet itu, Heeh. di Indonesia kalau nggak salah baru hanya ada 2 Kak Sela. Baru. Nah, yang ketiga adalah di Pejambon ini kalau untuk Museum Pertanian. Iya. Boleh tahu sekitar apa ya kira-kira di dalamnya itu? Museum Pertanian itu Kak Sela, kita menginginkan dan sampai saat ini sudah terbentuk wujudnya. Cuman untuk di dalamnya kita masih berproses Kak Sela. Oh, Nah, masih ada rencana besar ya untuk masih ada pengembangan sana rencana ya. besar. Tapi sampai saat ini juga sudah ada isinya juga. Hmm. Yang di situ salah satunya menyediakan bahan-bahan perdesaan atau bahan-bahan alat-alat untuk bertani di zaman dahulu. Oh. Contohlah gini, kalau orang dulu kita kan mau membajak sawah pakai kebo yang dikasih luku atau apa itu Kak Sela ya, bahasa Jawanya. Kita menyiapkan itu juga, ada lukunya juga. Ada lukunya. Kalau untuk anak-anak Kebunnya zaman ada nggak? kebunnya itu sorry. Saya kira kan museumnya nih kebunnya diawetkan gede gitu mungkin. Atau ya apa semacam Patung gitu ya. Iya, Kita atau kasih semacam patung. miniatur lah Pak. Ya. Di situ juga nanti kita rencana dan juga sudah akan ada jenis-jenis tanaman padi. Kalau selama ini kan kita makan berupa beras yang Beras, sudah matang. jadi matang gitu kan. Apalagi sekarang Kak ya tinggal tutul. nggak tahu prosesnya kan gitu ya. Nah, di situ berasnya dari padi apa? Jenisnya ada kan kalau kita melihat di pertanian ada migonggam, kemudian ada padi nampat. Nah, itu akan nanti kita kasih contoh-contohnya. Kalau Cerang, nah kayak gitu juga. Oke. Itu kan ada. Kalau biar anak-anak sekarang biar ngerti itulah Kak Sela. Oke, paham. Jadi memang sisi edukasi yang ditekankan sini. Siap. Memang bener kayak zaman dulu panen pakai apa ya Kak kita ya? Ani-ani. Mas Andi. Oh iya. Ani-ani itu kan. Mungkin anak zaman now Tidak akan apalagi- ngerti. Jangankan orang kota, orang desa ani-ani Iya. itu apa Mas? Ya? Iya. Tahunya kan sekarang kopi Kopi. gitu. Sama traktor. Minimal Kayak gitu kan nggak tahu zaman dulu gimana nenek moyang kita Iya. membangun. Itu edukasi di sana ya luar Iya. biasa. Ya. Ini disediakan lahan seberapa besar nih untuk Kurang lebih untuk seluruh wisata itu kita menyediakan lahan 1 hektaran Kak Sela. 1 hektar 1 ya? hektar. Luas sekali ya. Itu di sana ada apa aja kalau boleh tahu selain outbound terus tadi apa lagi kolam renang, ada fasilitas apa lagi mungkin? Selain outbound dan juga kolam renang di situ Kak Sela, kita juga ada tadi museum pertanian. Kemudian ada lagi ada wisata tengah sawahnya Kak Sela. Nah, ini Apalagi nih. tuh? Nah, Apalagi tuh? biar penasaran sebetulnya kesana aja gak apa Ya, Kak Sela. kita singkat aja. Iya. Wisata tengah sawah. Kalau disingkat WTS dong. BTS betul sekali. Nah, WTS di Pejambon beda kan? Nah, beda dengan yang ada di tetangga sebelah itu. Ya. Apa itu WTS? Wisata tengah sawah. Tengah sawah. Seperti kayak lebih ke spot selfie yang ada di tengah sawah Kak Sela dengan jembatan-jembatan yang bisa memukau ya. Kita cat warna-warna pelangi di situ. Cukup luas juga sih. Semakin penasaran kita nanti. Dan di sana juga Kak Sela kita juga menyediakan tempat khusus untuk mengakses internet juga Kak Sela. Oh, iya. Ada tempat khususnya juga Kak Sela di sana. Untuk pengunjung ya. Pengunjung. Siap. Sudah dimanjakan betul ya para pemirsa sangat dan sekali. para pendengar semua yang mendengarkan podcast kita kali ini. Jadi unit usahanya luar biasa, berdiri di atas kurang lebih 1 hektar dengan beberapa usaha tadi ya. Sebenarnya gini Mas Andi, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya. Iya. Sebenarnya keberadaan BUMDesa ini di masyarakat tuh dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat sendiri. Iya. Yang Anda rasakan sama ini, yang Anda amati itu seperti apa? Iya Kak Sela, gini. Kalau BUMDesa kami itu kan lebih menyeluruhnya di 4 unit usaha tadi Kak Sela. Oke. Di secara keseluruhan dengan 4 unit usaha tadi itu kita alhamdulillah memberikan teman-teman pekerjaan
Iya. Sekitar ada 32 Itu yang dari langsung ya, warga direkrut ya. masyarakat. Langsung kita rekrut Ya, melalui proses 32. kita bekerja sama dengan teman-teman Karang Taruna juga di situ. Nah, Oh, iya iya. dan di situ juga kita memberikan lahan untuk perekonomian masyarakat Oke. dengan berjualan juga Kak Sela. Oh, itu yang jual orang situ juga. Seluruhannya adalah orang dari desa Pejambon Kak Sela. Jadi stan-stan itu ya. Setan-setan juga itu sekitar ada 15 setan. Nah, 15 setan itu untuk para pecinta kuliner. Di situ ada kebab, ada jus, ada warung kopi, ada juga es yang sekarang lagi hits. Apa itu yang itu loh di tempatnya ada tulisan disuruh nulis sendiri itu Kak Sela. Oh iya iya, Mondo Katro. Nah, Ya, ternyata kita juga nggak ikuti tren itu. Iya. Tapi ada ya di situ ya. Ada semuanya. Iya, Pecinta iya. kopi di sana juga ada. Oke, jadi ngomong-ngomong kuliner ini malam-malamnya perutnya kerucuk-kerucuk nih. Semoga nanti support system udah menyiapkan kuliner yang di belakangnya. Siap. Terus ini lagi ya. Jadi secara dampak langsung, artinya dengan adanya BUMDesa dan usaha yang sudah dibangun ini, masyarakat secara langsung berdampak secara positif. Perekonomian. Seperti Perekonomian itu juga ya. Tenaga meningkat kerja, juga. terus yang kedua memberikan kesempatan pada Betul sekali. para pelapak tadi ya, terutama itu orang situ. Secara umum gimana Mas Andi ceritanya dari yang Mas Andi mesti kan ngobrol nih Ya. 1-2 orang gimana sebelum ada usaha ini dengan ada ini apa yang mereka ceritakan mungkin. Gini Kak Sela, kita kan sekarang berbicara di tengah pandemi COVID-19 Kak Sela Ya, ya. oke. Jauh sebelum di masa pandemi ini, sekitar bulan 1 atau bulan 2 saya pernah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang jualan di sana. Oke. Dan mereka alhamdulillah salah satu 2 penjual itu mengucapkan sangat-sangat banyak terima kasih. Karena dengan adanya wisata edukasi ini secara tidak langsung kita akan mendatangkan masyarakat dari berbagai macam desa, berbagai macam kecamatan yang di situ tidak hanya menginginkan refreshing rekreasi di wisatanya, tapi mereka juga akan membeli beberapa makanan jajanan yang disediakan. Secara otomatis dari tingkat perekonomian warga yang dahulunya hanya berfokus di pertanian, 3 bulan sekali kan kalau panen, mereka setiap hari hampir mendapatkan keuntungan atau pemasukan yang cukup lumayan lewat berjualannya itu Kak Sela. Dan juga mereka mengucapkan banyak terima kasih kepada kita sendiri juga. Wah, mantap sekali. Itu ya teman-teman, keberadaan BUMDesa ternyata sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Secara pribadi nih, sebagai manusia juga selain ketua, bagaimana perasaan Anda ketika dicurhati masyarakat yang dulunya mungkin ya pendapatannya terbatas, begitu ada sarana mandiri, BUMDesa Sarana Mandiri Pejambon nih, secara pribadi bagaimana perasaan Anda? Senang, terharu atau gimana? Sebagai kita kan juga manusia Kak Sela ya, punya hati dan juga punya perasaan. Betul. Ada orang yang berbicara seperti itu, kita merasa, oh berarti kita juga didoakan sama orang tersebut. Jadi kita termasuk sangat suka Kak Sela, sangat terharu, terenyuh juga. Sampai ketika kita main di warung tersebut, pasti kita yang sungkan Kak Sela. Biasanya hidup-hidup gak usah bayar Pak, gak usah bayar kan. Kita yang sungkan Kak Sela malah gratisin seperti itu. Mau bantu tapi malah mereka ya seperti itu ya. Artinya jadi dengan usaha-usaha kecil mungkin ya yang berdampak seperti ini, salah satunya dari BUMDesa ini ya sangat-sangat bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan ini memang dari program pemerintah ya. Secara umum dukungan pemerintah terhadap BUMDesa ini mulai dari pusat, provinsi bahkan sampai pemerintah desa sendiri sejauh mana? Dari keseluruhan aset-aset itu Kak Sela ya, kita sangat sekali dibantu sampai saat ini. Saya sangat berterima kasih sekali dengan Kementerian Desa. Yang pertama saya ucapkan, kemudian yang kedua dari Dinas PMD ya. Provinsi Jawa Timur juga, dan juga Kabupaten Bojonegoro juga, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak juga dengan pemerintah desa Pejambon. Berkat dukungan-dukungan dari instansi-instansi tersebut, jadilah BUMDesa Sarana Mandiri yang sangat luar biasa ini Kak Sela. Dana miliaran itu Kak Sela kita mendapatkan dari proyek Pitpel Kak Sela.
Itu apa itu? Proyek Bitpel itu adalah proyek yang kita mendapatkan reward dari Kementerian Desa Kak Sela. Oke. Dan di situ adalah difokuskan untuk pengembangan agrowisata atau wisata desa. Salah satunya terus kita dari desa mempunyai pilot project atau projectnya adalah sebagai desa wisata. Nah, di situ sangat sinkron sekali dengan apa yang kita paparkan pas waktu di Jakarta tersebut. Oke, berarti yang ini ya yang jadi berupa wisata edukasi Pejambon. Betul sekali. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dari PMD juga saya sangat mengucapkan terima kasih sekali berkat bantuan yang BKD 2019 kemarin. Jadilah kolam renang Kak Sela. Alhamdulillah. Jadi itu dibantu setelah Anda berdiri ya. Iya. Jadi bukan minta bantuan dulu baru berdiri bukan ya. Kak Sela. Karena tingkat dari dinas tersebut memberikan bantuan itu dilihat dari BUMDesanya sudah berjalan atau belum Kak Sela. Oh gitu. Iya. Kebanyakan ya maaf ya. Jadi kadang-kadang kan memberikan atau mendirikan sesuatu nunggu ada uang, kan gitu kan. Di sini bantuan tuh datang setelah sudah jalan. Oke. Karena sudah untuk pengembangan. Karena sudah jalan berkat juga bantuan dari pemerintah desa Pejambon Kak Sela. Yang dana sharingnya itu cukup lumayan Kak Sela untuk kita buat fondasinya, kita buat tamannya, kita mempercantik jalannya, kita mempercantik lingkungan tersebut. Saya juga sangat mengucapkan terima kasih sekali untuk Bapak Kepala Desa. Boleh saya sebutkan namanya Kak Sela ya? Silakan. Bapak Abdurrahman S. Selamat malam Bapak yang mungkin ikut nonton ya. Semoga kegiatan di Pejambon semakin jaya. Amin. Ya, terus ini boleh bisik-bisik nih ya. Namanya juga kan usaha nih. Siap Kak Sela. Usaha ini kan mesti ada profit. Nah, yang kalau boleh tahu nih peak itu apa ya? Pendapatan tertinggi. Ketika apa nih? Kalau boleh tahu dan berapa kalau boleh tahu kami pendapatannya waktu rame, waktu sepi. Yang ngomong yang indah-indah aja ya. Gimana? Oke, lagi gini. Di tahun 2019 kita termasuk salah satu BUMDesa yang laporan keuangannya kita mengundang Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro Kak Sela. Sebagai transparansi publikasi dengan keuangannya Kak Sela. Nah, di situ kita secara keseluruhan kita mendapatkan hasil 150 juta Kak Sela. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pendapatan paling besar kita itu di wisata edukasi Pejambonnya Kak Sela. Itu nilai sekian tuh kalau boleh tahu sudah selama setahun atau berapa periode? Nilai sekian itu didapat kita soft opening di bulan Oktober tanggal 22 Kak Sela. 22 Oktober tahun 2019. Kemudian kita laporan di awal bulan Januari, berarti kan sekitar 3 bulan. Oktober Secara geografis sebenarnya desa Pejambon tuh seperti apa? Apakah dekat dengan kota Bojonegoro atau bisa diakses dari kota atau dari jalan raya? Kalau secara geografis seperti apa? Boleh cerita. Nanti mesti masyarakat tanya. Ya enak kan kalau dekat kota gitu. Sejauh ini gimana Mas? Iya Kak Sela. Pejambon itu sangat cukup lumayan mewah. Artinya mewah itu mepet sawah Kak Sela. Mewah ini mepet sawah ya guys. Makanya kita membuat namanya juga wisatanya wisata edukasi di wisata tengah sawah. Kalau dari kota sekitar 30 menit Kak Sela. 30 menit cukup lumayan Kak Sela. Dan dari kecamatan pun juga masih masuk ke dalam. Jadi termasuk desa yang ada di tengah-tengah ini Kak Sela. Artinya desa, masih desa bener-bener ya. Desa. Sudah bisa mengusahakan unit usaha sedemikian rupa sehingga bisa tadi membantu banyak masyarakat secara langsung dan berdampak dan mereka curhat langsung nih. Sesekali boleh nanti di-share ya. Siap Kak Sela. Curhatan masyarakat yang secara alami mungkin bisa Ini boleh tahu nggak ada medsos mungkin atau website dari desa? Iya Kak Sela. Bisa dikunjungi juga dari website kita, namanya adalah sesuai dengan nama BUMDesa kami, saranamandiri.id Kak Sela. Saranamandiri.id. Silakan ya teman-teman yang kepo ya, yang penasaran
kunjungi websitenya. Itu juga ya. berkat bantuan teman-teman dari RTIK. Oh iya, alhamdulillah ya. Jadi Iya. semoga dengan ada mereka udah punya website loh, teman-teman. Hari gini nggak punya website kan gitu ya. Iya. Dan juga kita punya beberapa akun sosial media. Ya, Yang boleh pertama Instagram kita namanya adalah Sarana Mandiri. Oh, oke. IG, saya catat dulu ya. Iya, IG namanya adalah Sarana Mandiri. Bumdesa Sarana Mandiri, Oh, sorry kasih lah. ada Bumdesanya ya. Bumdesa Sarana Mandiri. Bumdesa Sarana Mandiri. Oke. Kemudian ada di Twitter juga. Twitter. Kita Twitternya punya apa nih? Sarana Mandiri aja. Sarana Mandiri. @Sarana Mandiri. Silakan teman-teman yang punya IG maupun Twitter, yang IG di follow ya. Namanya @Bumdesa Sarana Mandiri. Ya, Twitternya apa? Twitternya @Sarana Mandiri. Sarana Mandiri ya. Itu ya. Iya. Silakan Anda follow. Facebook ada? Facebook kita lebih ke unitnya Kak Sela. Itu apa? Semacam apa? Di situ ada di unit wisata Unit edukasi. usaha ya. Itu kan ada tim outbound Kak Sela. Oke. Ya, kita juga punya provider outbound juga. Wisata edukasi ya. Iya. Edukasi Pejambon. Wisata edukasi Pejambon itu Iya. untuk IG-nya juga untuk jadi Facebook-nya per juga. unit punya Untuk IG-nya ya. sampai saat ini Yang highlight mungkin yang paling mencolok yang adalah wisata edukasinya itu. Oke, itu ya teman-teman, silakan yang kepo ya kunjungi websitenya, kemudian IG-nya Iya. Bumdesa Sarana Mandiri, yang kedua Twitternya @Sarana Mandiri. FB-nya yang ini saat ini highlight atau yang paling menonjol yaitu wisata edukasi Pejambon. Dan yang outbound tadi apa? Outbound-nya adalah Pejambon Edutainment Provider. Oh, Pejambon Edutainment Provider. Ya, Oke. silakan dikepoin di sana ya. Tanya-tanya langsung atau Oke, DM ya, iya. atau chat pribadi di situ. Silakan. Oke Mas Andi, Iya. selaku manusia nih, sebenarnya secara pribadi, monggo dinikmati ya. Iya. Kalau kurang silakan boleh nambahin. Siap, Kak Sela, ya. siap. Tinggal dikit ya. Oke. Ini ya, secara pribadi sebagai manusia ya, kita kan manusia nih ya. Kira-kira capaian-capaian sejauh ini yang membuat Anda termotivasi itu apa sih sebenarnya? Iya, Kak Sela. Anda bisa bertahan sejauh ini itu apa? Gini, Kak Sela. Sebagai pribadi, sebagai ketua juga ini. Eksistensi dari Bumdesa Sarana Mandiri ini Kak Sela atas berkat kerja teamwork yang sangat luar biasa juga. Saya termotivasi dari teman-teman, dari pengurus yang sangat luar biasa Kak Sela, karena di situ pengurus kita itu termasuk kolaborasi antara pemuda dan juga senior Kak Sela. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Poinnya kolaborasi ya. Dan juga jangan lupa untuk komunikasi selalu dengan Komunikasi. pemerintah desa. Oke. Dan itu memberikan kita semangat, kita motivasi untuk bisa berkreasi, untuk bisa mengedukasi, untuk bisa selalu semangat dalam kita target kita pingin banget sekali kita mengikuti kegiatan atau perlombaan yang skalanya nasional Kak Sela. Jadi kita harus tahun ini atau tahun depan sebagai motivasi saya sendiri dan juga tim itu paling tidak harus bisa sampai nasional Kak Sela. Oke. Jadi Itu ya semangat, motivasi dan semangat. Untuk mungkin ini kan ada sesuatu yang ingin apa ya bahasanya? Kalau bahasanya sekarang tuh scale up, naik kelas. Iya. Kira-kira rencana-rencana ke depan, rencana strategis ke depan dari Bumdesa Sarana Mandiri Pejambon ini, adakah rencana strategis agar Bumdesa ini semakin berkelas, semakin eksis, dan semakin tentunya dampak yang bisa dirasakan untuk bukan hanya masyarakat Pejambon. Apa? Kira-kira mungkin punya impian, punya gambaran, atau bahkan sudah mulai ada action plan. Iya Kak Sela. Seperti apa kalau boleh tahu? Untuk rencana kedepannya Kak Sela, sesuai dengan tagline dari desa kami, kita harus transparan, akuntabel juga Kak Sela. Transparan, akuntabel juga. Nah, kita sebagai Bumdes Sarana Mandiri, kita pengen jadi Bumdes yang sehat Kak Sela. Sehat, oke. Sehat dalam arti keuangan, ya kan? Okay. Sehat dalam arti publikasi transparansi secara kesehatan semuanya. Kemudian di sini untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kita ingin
mengupgrade bahasanya Kak Sela. Ya. Oh ya, scale up. Bahasa dengan scale up ya. Betul, scale up. Iya. Scale up keseluruhan dari teman-teman, bisa kita fasilitasi juga untuk mungkin dari teman-teman RTIK bisa memberikan fasilitas-fasilitas untuk Tentu ya, kayak malam ini nih. Ya, fasilitasi kami untuk teman-teman Jambon ya. Artinya untuk memotivasi juga teman-teman dari karyawan kita juga itu Kak Iya, Sela. oke. Mungkin sesekali nanti yang bicara teman-teman yang bukan hanya ketuanya betul ya. sekali, ya. Atau sesekali ngajak pedagangnya juga ngobrol betul cerita. sekali. Ya. Nanti biar cerita Betul. sejauh ini apa yang mereka rasakan. Iya. Gitu. Apalagi mungkin ada rencana strategis berikutnya. Dan yang paling kita inginkan Kak Sela, keseluruhannya kita bisa kembali ke normal lagi Kak Sela. Nah, Iya ya, karena ada kebijakan iya. ini ya lockdown ya. Lockdown, Jadi Kak Sela. itu jelas kalau itu ya. Iya, iya. Iya, ini ngobrol-ngobrol nih selama pandemi ini kira-kira gimana kegiatan Iya. teman-teman nih? Iya Kak Sela. Ya jelas berdampak ya. Sangat berdampak sekali di bulan Maret tanggal 19, saya ingat betul. Di situ teman-teman lewat surat edaran dari Bupati Kak Sela. Iya. Kita untuk berhenti beroperasi sementara. Pas waktu itu secara sangat berat hati sekali kita dari tim manajemen untuk sangat tidak Nyaman ya. tidak nyaman sekali untuk mau bilang bahwa besok sementara untuk tidak masuk Wisata kerja. edukasi, ada wisata edukasi Pejambon tadi ya. Baik dari pengunjung maupun dari karyawan-karyawan kita atau operator. Kita nyebutnya Iya. operator Kak Sela. Oh. Biar lebih akrab gitu Kak Sela. Iya. Bukan karyawan gitu. Itu Kak Sela. Dan sampai saat ini pun juga kita masih belum buka Kak Sela. Iya. Karena kebijakan tadi ya kita harus Iya. menghormati juga. Dan ya harapan kami moga pandemi ini segera Iya. berakhir new normal New dan normal. mungkin nanti mulai dibuka pelan-pelan dengan tentunya protokol kesehatan. Protokol kesehatan Kak Sela. Terakhir Kak Andi ya, Iya. nggak terasa ya kita udah lumayan lama ini berbicara. Cukup lumayan kan. Iya, kira-kira harapan pribadi ke depan untuk pribadi, untuk masyarakat, untuk tim itu apa kira-kira? Gini, secara pribadi dan juga secara tim Kak Sela, kalau sampai saat ini yang sebagai highlight daripada unit usaha kita kan adalah wisata BUMDes, wisata edukasinya Kak Sela. Ya. Tapi secara keseluruhan saya ingin sekali keempat unit usaha tersebut bisa memberikan profit yang sangat luar biasa Kak Sela. Oke. Dan karena di situ nanti terpengaruh juga PAD, pendapatan asli desa juga nanti kita bertarget. Kita juga namanya mimpi juga gak apa-apa Kak Sela ya. Ya, ingin memberikan PAD di desa setiap tahun sekali adalah 100 juta minimal Kak Sela. Oh, 100 juta. Kita bermimpi seperti itu Kak Sela. Oke. Mimpi kan juga gak apa-apa. Jadi biar desa pun juga semangat juga memberikan dana sharing kepada kita juga itu Kak Sela. Itu secara tim dari mulai unit usaha wisata, kemudian di situ ada pembayaran listrik yang dulunya itu hanya sekitar 200-an pelanggan sebelum kita menggunakan sistem online. Setelah online kita sudah alhamdulillah sekitar 250. Jadi ada peningkatan. 250, ya. Dan kita juga melayani dari beberapa desa yang ada Sebelah di samping ya? kita. Itu Kak Sela. Kemudian yang ada lagi dari internet itu wifi. Kita pengennya juga ke depannya kita akan membuat sistem. Kemarin kita bekerja sama dengan Telkom atau IndiHome. Kita di situ diarahkan untuk bekerja sama dengan sistem Wiko Kak Sela. Wifi corner. Iya, di di corner situ. ya. Itu ini masih dalam Rencana-rencana ya. Kemarin kita juga sudah berkomunikasi dengan manajernya, kemudian kita diberikan masukan seperti itu dan sampai saat ini kita proses dalam pembuatan proposalnya Kak Sela. Oke. Dan yang terakhir dari unit jasa dan niaga, kita pengennya kegiatan jasa dan niaga itu semakin karena bangunan atau bangunan yang ada di desa kami itu kan tanahnya tanah gerak Kak Sela. Kalau kita tidak menggunakan kontraktor dan juga konsultan, maka bangunan tersebut kadang kan hanya berusia beberapa tahun itu aja Kak Sela. Enggak lama ya. Jadi kita pengennya menggunakan jasa tersebut
orang-orang yang mau membangun yang skalanya sangat besar, mungkin masjid atau sekolahan atau apa dan lain sebagainya, bisa meminta bantuan kepada kami pun juga seperti itu. Pakai jasa dari teman-teman Jambon. Dan harapan secara pribadi saya, kegiatan ini yang penting adalah bisa manfaat dan juga barokah. Itu Amin, Kak Sela. amin, amin, ya. Karena kita setiap bulannya kita menyisakan atau menyisihkan beberapa persen dari keseluruhan dana tersebut untuk anak-anak yatim. Oh, Kemudian ada CSR-nya gitu ya? Bener Kak Sela, ada CSR-nya juga. Dan juga ada bansos juga Kak Sela, dari bantuan sosial juga itu. Memang. Walaupun sedikit, paling tidak kan mengena kepada masyarakat itu Kak Sela. Iya, luar biasa. Ya, itu ya teman-teman sharingnya dengan Mas Andi selaku Ketua BUM Desa Sarana Mandiri Desa Pejambon, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Sudah berdiri kurang lebih, kalau dari sejarahnya sudah 6 tahun, cuma benar-benar eksis ya 1 tahun terakhir ini dengan mengelola aset tadi kurang lebih 1,76 miliar. Sekali lagi, mengelola aset yaitu 1,76 miliar. Sebuah amanah Kak Sela. Iya, amanah ini ya. Dan terakhir closing statement Kandi untuk motivasi masyarakat dimanapun Anda berada yang mendengarkan maupun menyaksikan langsung streaming ini dan maupun yang nonton siaran ulang, apa yang diharapkan dan closing statement Anda? Iya Kak Sela, sebelum closing statement juga saya ingin menyampaikan juga Kak Sela, dengan keempat unit usaha yang saya dan juga teman-teman tadi kelola, itu kita sistem keuangannya kita sudah menggunakan sistem neraca Kak Sela. Sistem neraca tersebut kita kemarin berkolaborasi dengan teman-teman dari klinik BUM Desa yang memberikan pelatihan kepada kita. Ada beberapa BUMDes yang di situ yang mengikuti sekitar ada 6-an itu Kak Sela. Itu. Jadi secara keseluruhan, secara umum keuangan kita sudah termasuk standarisasi nasional Kak Sela. Gitu. Mantap. Sistem menggunakan sistem aplikasi. Sesuai dengan tagline tadi ya. Iya. Transparan, akuntabel, ya. Dan semoga menghasilkan menjadi sejahtera Kak Sela. Ini yang perlu kita contoh, transparan, akuntabel. Jadi keuangan benar-benar transparan, bisa dipertanggungjawabkan bagi masyarakat. Ya, dimanapun Anda berada ini hal yang sangat penting. Monggo closing statement Kandi. Untuk teman-teman BUMDes yang ada di Kecamatan Sumberjo khususnya dan juga secara umumnya ada di Bojonegoro dan seluruh Indonesia, tetap semangat, tetap kerjakan dari hati, kerjakan dengan ikhlas. Nanti insya Allah Allah akan memberkahi kita dan semoga kita menjadi teman-teman yang mendapatkan izin dan endingnya adalah sejahtera Kak Sela. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Itu aja Kak Sela. Ya. Oke Mas Andi, matur nuwun yang sudah sharing luar biasa, gak kerasa ya terus sampai ini maunya sih sampai pagi Mas Andi. Tapi siap. ini nanti kalau diteruskan nanti ini perutnya sudah mulai memanggil nih. Next time lah Kak. Ya, semoga teman-teman support system di dapur sana ya. Siap. Jadi di Joglo jangan khawatir teman-teman, ada tim kopi mania, ada tim dapur ya. Terima kasih kopinya. Ini dari hostnya juga sekian ya teman-teman ya, hostnya. Oke, dan mohon maaf Mas Andi dan kru yang hadir malam ini gak bisa memberikan layanan terbaik. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih Kak Sela sudah beri fasilitas yang sangat keren sekali ini. Ayo datang ke Joglo, ke Working Space. Ya, inilah usaha kami, teman-teman relawan TIK Bojonegoro, blogger Bojonegoro dan komunitas kreatif di Bojonegoro dengan adanya Joglo Coworking Space ini semoga kita ikut berkontribusi bagi masyarakat dalam rangka satu, yaitu mari berdaya bersama-sama, sukses bersama dan bangkit bersama apalagi setelah pandemi ini. Amin. Ya. Oke Kak Sela, mohon maaf jika selama memandu kurang berkenan di hati. Siapapun boleh datang ke Joglo Coworking Space ya. Ayo. Silakan kepoin kita di media sosial kita ya. Di sana ada apa aja di Joglo. Monggo ya, kita akan ngobrol santai, sharing bersama. Tujuannya satu ya, yaitu mari kita sukses bareng-bareng dan bermanfaat bersama-sama. Amin. Itu dulu Kak Andi. Satu nun ya. Terima kasih Ya, banyak. semoga jumpa lagi lain kesempatan. Akhirnya semoga sharing kita bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.